Di dalam agama kita ada perintah dan ada larangan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda yang insya Allah jamaah masjid Baitur Rahim ini sudah hafal semua. Bunyinya adalah ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang kami larang kepada kalian, kata Rasulullah, kalian jauhi, dan apa-apa yang saya perintahkan kepada kalian laksanakan. Tetapi apa kata Rasulullah? Mastata'tum, semampunya. Haji wajib bagi saya mampu, saya tak mampu tentu tidak wajib. Nah, pada siang ini lebih fokus kepada perintah. Jadi karena waktunya, keterbatasan waktu, tentu tidak akan dibahas larangan di dalam agama apa saja. Lebih fokus stressing pembahasannya itu adalah perintah. Nah, terkait perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperkuat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Ya, potongan ayat ini yang kita akan bahas sedikit. Karena kalau panjang tak cukup sejam. Sedikit pada siang ini akan dibahas. Di dalam ayat ini para hadirin, kita permasalahan perintah di dalam agama ini ada dua syarat. Perintah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ittiba' dan yang kedua adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah. Engkau riyah tak merintah be'an hambaku, kata Allah, kun esra ibadah engkau. Kemudian yang kedua tentu dengan ikhlas. Terkait masalah ibadah ini para hadirin, setelah dicari di kamus, ya, ibadah ini segala bentuk perbuatan mengharap ridha Allah. Sehingga di sini untuk mempermudah umat Islam, ulama kita memberikan sebuah pengertian ibadah itu adalah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah biimtitsali awamirihi, dengan cara ngelakoni perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala yang dilarang. Nah, terkait ibadah ini ternyata ulama itu memberikan sebuah pembagian lagi. Ada al-ibadatul 'am dan ada al-ibadatul khas. Kalau ibadatul 'am itu kullu 'amalin adzina bi syari', segala amalan yang diizinkan, yang dibolehkan oleh syariat. Berarti misalnya kita melakukan segala kebaikan, bersih masjid, membuang pakai jalan, segala kebaikan yang menurut kasat mata makhluk itu adalah baik, itu masuk kepada ibadah 'am. Ya tentu baiknya diukur dengan syariat. Nah, kemudian sekarang khas ma hadadu syari', ya, apa yang dibatasi oleh syariat. Ternyata ibadah khusus ini tak sembarangan. Tiba-tiba kita sholat misalnya marina sholat Jumat ini kita sholat 10 rakaat, itu tidak dibolehkan. Fiha bijuz'iyati wa hayati wa kaihati makhsusatin, yang mana di dalam perbuatan itu diikat dengan waktu-waktu yang khusus, cara-cara yang khusus. Nah, ini masuk dalam ibadah khusus. Berarti ibadah ini supaya mempermudah kepada umat muslim, ulama membagi dua, ibadah am dan ibadah khusus. Mun ibadah am kak dintok segala kebaikan, mun misal kita arahkan mengharap ridha Allah, ibadah. Berarti kalau ibadah khas kebalikannya, harus kita mengikuti contoh-contoh. Sehingga ulama usul fiqh memberikan sebuah kaidah, al-aslu fil ibadah al-haram hatta yadullu ala dalil.
pada asalnya ibadah nikah tak boleh. Melakukan ritual apa saja tidak boleh. Adikir tak boleh, sholat tak boleh. Pada asalnya, ya. Kalau ada tuntunan dari Quran sama hadis, kita laksanakan. Kalau tidak ada, kita tinggalkan. Tetapi kita harus mengikuti dalil. Artinya kalau terkait masalah ibadah khusus ini harus ada tuntunan. Sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perintah yang pertama. Perintah yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya ikhlas. Ya. Ikhlas di sini Al-Fakir atau Khotib menemukan sebuah pengertian menurut bahasa. Di antaranya adalah di dalam kamus Oxford English Dictionary, ya, dikatakan bahwasanya ikhlas itu adalah kesucian. Kesucian, kejujuran, ketulusan, kemudian tidak pura-pura. Tulus. Nah, ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, maka ulama memberikan sebuah pengertian bahwasanya ikhlas itu adalah melakukan sesuatu dengan tulus dan suci karena Allah Subhanahu wa taala, dengan diikat dengan aturan-aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ulama ini sebenarnya ada ulama, maka cocok kata Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya, ulama nikah warisah para nabi, cocok. Kenapa? Karena dengan adanya ulama sekaditoh diterjemahkan pemahaman-pemahaman yang ada dalam Quran dan Hadis sehingga bisa dikonsumsi, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu adalah pengertian ikhlas yang diberikan oleh ulama. Artinya kita melakukan sesuatu dengan tulus, suci. Artinya kita itu tanpa pamrih. Nah, satu-satunya pengharapannya itu adalah kepada Allah. Nah, terkait masalah dua hal ini para hadirin, yang pertama adalah perintah untuk kita melakukan ibadah kepada Allah, dan yang kedua perintah untuk kita bagaimana ikhlas kepada Allah, tentu bermuara kepada kualitas ibadah tersebut. Terowongi ngembian bahwa kita ini sesuai dengan perintah Rasulullah. Kita ingin tahu enggak kesucian hati kita ini sejauh mana? Gampang. Kita bisa lihat dari implikasi atau pasca setelah perbuatan itu. Misalnya nih, kita ini sholat nanti, kita akan sholat. Di dalam sholat ini ada tata caranya. Mulai dari kita angkat tangan, mulai dari kita sedekap, mulai dari kita ruku. Pertanyaannya, benar kita selama ini? Terus kemudian kita permasalahkan juga terkait masalah keikhlasan selama ini. Datangi kita pada siang ini, apa karena panggilan Allah atau karena tak nyaman kita datang ke? Nah, ini akan bermuara kepada ibadah kita nanti. Ibadah dan setelah ibadah. Kalau ketika ibadah, tentu kita melakukan ibadah ini bagus. Ya, misalnya sholat nanti, at-takbir benar-benar takbir ya. Ketika dia ruku benar-benar ruku. Ngaji, pakun dengan ngaji sesuai dengan makharijul huruf. Karena dalam bacaan Quran ini, ya, menurut ulama tajwid, ya, itu ada kesalahan namanya al-lahn. Ada al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Ada kesalahan yang berat, ada kesalahan ringan. Itu kebang boleh sama ulama. Nah, apakah bacaan Quran ini kita sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid? Tak sembarangan para hadirin. Kemudian kita ini datang ke sini tadi ini, sudahkah kita melakukan perintah Allah? Mulai dari perintah tadi, kita mandi di sini, ya, yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadisnya, al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtadim. Bahwasanya mandi pada hari Jumat merupakan keharusan, wajib sekat itu benih wajib haram, tapi wajib anjuran, sunnah muakkad. Nah, karena ini menggunakan al-ghuslu, tentu mandi junub. Kalau cuma mandi dari leher ke bawah, namanya istahamma. Nah, nikah harus pintar bahasa Arab. Maka misalnya benih pas tak bisa bahasa Arab, tak bisa ngaji, para suku menafsirkan Quran, patut Islam liberal lagi. Betul, ya. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dua unsur ini, yang pertama ittiba, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran hadis, kemudian ikhlas, insya Allah akan pengaruh kepada ibadah kita. Ketika kita beribadah kepada Allah kita khusyuk. Kemudian ketika kita ikhlas, kita menghadapi kehidupan ini tenang. Berada di posisi menurut kasat mata, aduh nih ser orang Arya, agak saya orang apa nih ser engkau banyak. Nih serabun dia pekerjaan negeri swasta dan agak saya ben makin ngucap pegawai bentar pengusul bank banyak ben makin pegawai wak ben atokar musobinina ben makin ngucap pegawai tak tenang ben odi betul Pak ya. Maka dari itu para hadirin, ketika kita melakukan perintah Allah sesuai dengan Quran sama hadis, mulai dari perintahnya dalam beribadah ataupun kesucian hati ini akan bermuara kepada dalam mengimplementasikan kita beribadah kepada Allah, tentunya semakin kualitas. Nah, kita berharap setelah khutbah ini kita berusaha bagaimana ibadah kita itu sedikit demi sedikit kita evaluasi. Ketika kita mendengarkan ibadah seolah-olah satu-satunya sholat. Tidak para bapak, ibadah ini mulai dari Ciketedung, ibadah apa itu? Berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pertanyaan berdoa kita. Ari kana paling rendah we. Jangan pelajaran TK Ustaz, jangan ngucap. Pelajaran TK ini secara amali kadang ekolopain yang kita mempermasalahkan tentang tentang hukum yang ikhtilaf. Menurut perbandingan gini, abun tak keberutem amuso. Padahal bila diperhatikan, aduh ya, hari saya abas fikih masuk ke masjid kaki kiri dulu jadi. Wari saya masuk pembahasan masalah beria ya depan ke masjid ramai padahal rumah banyak orang yang dikir. Nauzubillah. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya terkait masalah perintah Allah Subhanahu wa taala, inti dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini bedah nang surat Al-Bayyinah ayat 5 mutronin ya. Bunyinya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Jadi terkait masalah perintah ya, kita perajuk mun semana bisa tulis nang ejombon wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Mun dalam hal perintah Arya, si kita jadikan patokan. Kita pertama perintah beribadah kepada Allah, ya itu sesuai dengan Quran sama hadis. Yang kedua ikhlas.